Tujuannya sih kali aja nanti viral. Oh enggak ya. Tujuannya nanti saya taruh di YouTube viral. Taruh di YouTube nanti kelompok ini bisa nonton lagi kalau misalnya ada yang lupa-lupa dikit gitu ya. Daripada nanya ke saya jawabin satu-satu, mending udah nonton lagi aja gitu ya. Oh enggak. Oke, kita lihat bab satunya. Insya Allah ini sekitar ada 2 bab biasanya fisikanya semester 2. Jadi kita akan banyak latihan ke depannya, begitu juga kimianya. Bab satunya, ini kurikulumnya Merdeka semua kan ya? Oke, ya santai lah. Ini mirip seperti yang di SMP nih. Nanti ada yang bingungnya ada. Makanya kita nggak akan lama-lama di bagian awalnya. Jadi ada namanya besaran dan satuan. Oke, besaran dan satuan. Plus nanti di sini ditambah ada namanya dimensi. Ada namanya dimensi. Nah, ini mungkin dimensi ini belum pernah kita tahu sebelumnya. Yang udah pernah besaran dan satuan. Oke, apa itu besaran? Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Ingat ya, besaran itu dapat diukur. Ada yang bisa memberikan contoh apa maksud besaran yang dapat diukur? Besaran, contoh besaran, coba dari Filjah dulu. Contoh besaran apa Filjah? Contoh besaran? Contoh besaran di fisika? Tahu contohnya? Apaan tuh? Brian mungkin atau Alifa? Tahu contoh besaran? Kecepatan, Miss. Oke ya. You Marley, panggil Miss nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa Brian. Emang ada manggil Miss gitu ya? Oh di SMP ya? Oh iya betul. Oke. Saya biasa kalau ini dipanggilnya Ustadz. Kalau di sekolah Islam. Bener. Sekolah Islam tuh manggil saya Ustadz, Ustadz gitu ya. Oke ya, contohnya kecepatan. Oke. Ini bisa diukur. Alat ukurnya namanya apa? Kan harus dapat diukur. Besaran itu sesuatu yang dapat diukur. Berarti kecepatan dapat diukur. Apa alat ukurnya, Brian? Kecepatan. Itu satuannya. Alat ukurnya namanya speedometer. Oke, itu yang di motor. Bisa naik motor, Brian? Lumayan. Saya dari SD juga udah bisa saya naik motor. Ya, cuma naik mah gampang lah saya. Kalau ngendarai sendiri itu saya nggak bisa. Tapi kalau naik motor mah gampang lah ya. Oke, contohnya lagi apa Alifa? Besaran. Yang dapat diukur. Suhu. Berat. Berat betul. Suhu, iya. Suhu alatnya apa? Alat alat ukurnya termometer. Kalau berat? Apa berat? Neraca pegas. Mirip apa? Yang mirip massa. Nah, massa baru tuh. Massa itu baru timbangan. Atau neraca saja. Berat sama massa sama atau beda? Beda. Ya, ini timbangan atau bahasa kerennya boleh neraca tapi nggak ada pegasnya. Nah, ini semua adalah besaran. Jadi besaran segala sesuatu yang dapat diukur. Hanya ada satu besaran yang dihitung. Hanya satu besaran yang dihitung. Ada yang bisa jawab apa satu besaran itu dan nanti kita akan bahas di kimia? Hanya satu besaran yang dihitung, bukan diukur dia mah. Dihitung. Apa tuh? Yaitu jumlah
mol. Ya, jumlah molekul. Nah, ini dia nggak ada alatnya. Apa dong? Dihitung. Oleh apa dihitungnya? Nanti ada namanya stokiometri babnya. Kapan dipelajarinya? Di kelas 10 di bab 1 dan bab 2. Nah, itu belajar fokus banget nanti di sini. Oke, jadi besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dalam angka. Nah, temennya besaran ada, oh nggak ada ya. Temennya besaran ada namanya satuan. Satuan apa? Ada yang tahu pengertian satuan? Tadi tuh Brian udah bilang kilometer per jam, meter per second. Nah, itu satuannya. Jadi satuan tuh ada yang bisa menyimpulkan apa? Misalnya masa 20 kilogram. Nah, itu misalnya tuh. Jadi ada yang bisa menyimpulkan apa itu satuan? Satuan itu pembanding. Tahu pembanding? Nah, pembanding. Ya, misalnya ada buku nih. Ini panjangnya berapa senti? Karena pembandingnya penggaris. Bisa nggak buku kita jengkal pakai tangan? Berapa panjang buku, berapa jengkal? Bisa nggak? Bisa nggak? Kak, bisa. Cuman nggak akurat. Nah, tapi bisa. Nah, jadi satuan tuh pembanding. Misalnya pakai jengkal. Kenapa bisa pakai jengkal? Karena pembandingnya tangan. Ini kita bikin gawang berapa langkah nih pakai kaki? Bisa, bisa. Gitu ya, pembandingnya kaki. Jadi satuan itu pembandingnya. Kalau pakai penggaris berarti satuannya senti, satuannya mili gitu ya. Nah, jadi satuan itu pembanding. Nah, kita akan belajar besaran satuan dan nanti ada dimensi. Tapi dimensi belakangan. Kenapa? Karena itu lumayan susah. Ya, kita justru akan banyak nanti di seputar dimensi. Beberapa guru itu susah-susah soal dimensinya ya. Saya nggak nakut-nakutin, tapi memberikan informasi yang berlebihan supaya agak-agak khawatir. Oh enggak ya? Sama aja nakut-nakutin itu ya. Oke ya, tapi benar ya. Dimensi ini lumayan susah. Jadi belakangan aja. Oke, kita lihat ada namanya besaran. Besaran itu ada 2 secara umum. Ada namanya besaran pokok. Ada yang masih ingat waktu kelas 7? Besaran pokok itu ada berapa? Ada 7. Oke, sedangkan satu lagi ada namanya besaran turunan, bukan tanjakan, apalagi pengkolan. Iyalah, turunan dia. Jadi ada orang kaya 7 turunan, 6 pengkolan, 5 tanjakan. Nah, itu kaya banget. Jadi kalau ada orang kaya cuman kaya 7 turunan itu enggak sekaya itu. Tapi kalau udah turunan, pengkolan, tanjakan, oh itu udah kaya gila gitu ya. Nah, jadi besaran itu ada 2, ada pokok dan ada turunan. Turunan ada berapa banyak? Ada banyak. Banyak, iya banyak banget, nggak kehitung ya. Jadi ada banyak banget. Nah, karena nggak kehitung, maka yang harus kita hafalkan yang mana? Yang besaran pokok. Dan pekan depan saya tes. Ya, saya modelnya nanti kimia juga saya tes sistem teridik unsur yang tabel yang begitu banyak. Ya, kenapa Kak saya tes? Karena itu penting. Kenapa ini tes? Karena itu penting. Karena targetnya ini MAN sama SMA 3 itu ada undangan kalau nggak salah kakak kelasnya. Iya nggak? Ada undangan rapot nggak? Buat masuk PTN. Buat masuk PTN perguruan tinggi negeri yang kelas 12 ada. Iya, saya punya murid juga di situ ada ya. Nah, jadi kalau SMA-nya ada undangan nanti masuk PTN 5 semester dari awal itu harus digaskeun. Kenapa? Karena nanti akan mudah. 5 semester bagus, tinggal nanti masuk PTN-nya itu nggak usah ikut ujian lagi. Makanya saya berusaha ngegas dari sekarang. Apalagi anak gurunya biasanya kalau semester 1 bagus,
Semester 2-nya jarang diturunin karena itu beresiko. Biasanya kalaupun jelek tetap gitu. Jadi semester 1 itu betul-betul harus bagus. Jangan santai. Ya, beda sama enggak sih. SMP juga ini juga ya. Cuman yang jelas ini harus bagus supaya masuk PTN-nya gampang. Jadi nanti hafalkan besaran pokok. Ada 7. Ada yang tahu singkatannya besaran pokok itu disingkat? Saya pernah menyingkatnya kayaknya dulu. Filjah masih ingat singkatannya? Enggak. Pamanku Suwaji. Paknya kira-kira apa? Panjang. Maknya? Masa. N-nya nggak usah. Ku-nya? Kuat arus. Su-nya? Suhu. Wa-nya? Wa-nya? Waktu. J-nya? J-nya? J-nya jumlah? Jumlah zat. Ini kok sejumlah molekul ya? Jumlah zat. I-nya? Intensitas cahaya. Oke. Pak, panjang. Satuan internasional yang diakui. Apa satuan panjang? Meter. Massa? Kilogram. Kuat arus? Ampere. Suhu? Kelvin. Waktu? Waktu? Second. Jumlah zat? Mol. Intensitas cahaya? Ada di depan nih. Kandela. Iya, CD. Nah, ini ada ya. Bapak nggak ngasih tahu dari tadi ya kan supaya pada merhatiin. Nah, ini ya. Jadi ada panjang, massa, waktu, kuat arus, suhu, intensitas cahaya, jumlah zat. Ini urutannya nggak Pamanku Suwaji. Tapi ingat, semakin kita menggunakan singkatan-singkatan yang memudahkan, itu akan lebih mudah nempelnya. Mungkin hari ini juga langsung dapat tuh. Apa? Pamanku Suwaji. Entahlah itu kepanjangannya apa, yang penting Pamanku Suwaji. Gitu. Terus ibunya dengar. Loh, paman kamu bukan Suwaji. Paman kamu Sujiwa. Nah, boleh ya pamannya Sujiwa juga. Suhu, jumlah zat, intensitas cahaya, waktu itu buat dibolak-balik. Pamanku dari desa, dibawakannya rambutan pisang. Oh enggak ya. Oke, nah jangan lupa dihafalkan pesan pokok ada 7. Lambangnya. Nanti ke depannya kalau saya tanya yang diketahui apa? Jawabannya jangan panjang, tapi L. Oke. Yang diketahui jangan massa, tapi M. Jadi nanti singkatannya apa dalam bentuk lambangnya. Tahu kenapa L lambang dari panjang? Panjang itu bahasa Inggrisnya apa? Length. Massa bahasa Inggrisnya? Mass. Waktu bahasa Inggrisnya? Time. Kuat arus bahasa Inggrisnya? Intensity of current. Suhu bahasa Inggrisnya? Suhu bahasa Inggrisnya? Temperatur. Oke. Intensitas cahaya bahasa Inggrisnya? Intensity of light. Jumlah zat bahasa Inggrisnya? Number of molecule. Nah, jadi ini hafalkan lagi. Jadi setelah besaran pokok Pamanku Suwaji, hafalkan lambangnya.
beserta dengan satuan internasional ya. Ini satuan internasional. Beserta dengan lambang satuannya, meter itu M, kilogram itu kg, second itu S, ampere itu A, Kelvin itu K, kandela itu CD, mole itu mol. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan tentang besaran pokok? Nggak ada? Oke, jika tidak ada, kita lanjutkan. Besaran turunan. Apa besaran turunan? Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Besaran yang diturunkan dari namanya besaran pokok. Itu besaran turunan. Tadi Brian menjawab kecepatan. Ya, kecepatan itu apa? Meter per second. Nah, berarti kecepatan itu meter. Meter itu jarak. Jarak itu panjang. Second itu waktu. Nah, jadi kecepatan itu turunan dari apa? Turunan dari panjang dan waktu. Turunan apanya itu? Turunan besaran pokoknya. Gitu ya. Turunan besaran pokoknya dari panjang dan waktu. Contohnya di sini nanti ada percepatan. Turunan dari apa? Meter per second kuadrat. Ya, panjang dan waktu juga. Dan lainnya. Oke. Nah, di sini harus dihafalkan. Lambangnya juga. Ya, harus dihafalkan. Wajib. Nanti ada tambahan lagi yang dihafalkan di sini rumus. Ya, jadi di sini wajib rumus. Oke, contoh ya. Nih, mudah-mudahan ini belum dapat pastinya. Oke, tapi kali aja ada yang masih ingat. Luas apa rumus luas? Nah, luas apa Pak? Luas apa aja? Panjang kali lebar. Apa rumus volume? Panjang kali lebar kali tinggi. Nah, panjang satuannya apa? Meter. Lebar satuannya apa? Meter. Meter kali meter? Meter kuadrat. Nah, makanya dia jadi meter kuadrat tuh. Satuannya. Satuan luas ya meter kuadrat gitu ya. Nah, sekarang kita lihat. Panjang, lebar, tinggi. Panjang satuannya? Meter. Lebar? Meter. Tinggi? Meter. Jadinya meter pangkat 3. Nah, tuh jadinya dia meter pangkat 3. Gitu ya. Sekarang kecepatan. Kecepatan ada yang tak masih ingat apa rumus kecepatan? Jarak dibagi waktu. Oke, jarak satuannya meter. Waktu satuannya second. Jadi meter dibagi second. Atau kalau dibagi bisa meter per second. Karena dibagi. Tuh, jadi meter per second. Oke, percepatan. Ada yang tahu percepatan rumusnya apa? Delta apa? Delta V dibagi delta T. V itu apa di sini? Bukan. Kecepatan. Berarti meter per second dibagi waktu. Waktu satuannya apa? Second. Meter per second dibagi second. Meter per second dikali, kalau dibagi, jadi dikali, dibalik. 1 per S. Ini kalau bingung bilang ya.
Jadi meter secondnya kuadrat. Nah, jadi di sini meter per second, secondnya kuadrat. Bingung nggak? Kalau kecepatan bilang ya, ini Pak kecepatan. Enggak, maksudnya kecepatan neranginnya gitu loh. Oke, mana Pak? Tuh, meter per second kuadrat. Oke, ada yang ingat di SMP kelas 8, gaya apa rumus gaya? Hukum Newton? Aduh Pak, masa kali? Masa kali percepatan. Percepatan tuh A. Kenapa? Akselerasi. Ya, acceleration. Massa satuannya apa? Kilogram dikali percepatan satuannya apa? Meter per second kuadrat. Oh, jadi kilogram dikali meter dibagi second kuadrat. Tuh, kilogram meter per second kuadrat tuh sama. Pak harus hafal rumus, wajib. Apa siapa tahu nggak keluar, keluar. Ya, masih ada nanti daya momentum. Oke, ada yang tanyakan dulu nggak sampai sini? Oke, usaha ada yang masih ingat? Rumus usaha? Usaha. F dikali S. Ada yang masih ingat nggak? F dikali S. Enggak, lupa. Ya, F kali S. F itu apa? Gaya. Gaya dikali S itu jarak. Nah, jarak atau perpindahan, betul. Gaya itu tadi apa satuannya? Kilogram, meter, per second kuadrat. Jarak apa satuannya? Meter. Oh, jadi kalau kayak gitu kilogram, meter kuadrat, per second kuadrat. Tuh. Sama kan? Ada yang bingung nggak sampai sini? Enggak. Oke, kita lanjut ya. Pak itu harus diapalin ya. Masih ada nggak turunan? Masih. Oke, nah ini udah masuk dimensi ya, lumayan susah dimensi. Jadi kita menyingkat dulu yang di sini. Sama nanti saya tambah-tambahkan lagi rumus-rumusnya. Perhatikan baik-baik ya. Berarti luas, luas itu P dikali L rumusnya. Volume itu P kali L kali T. Kecepatan, lihat ya, perhatikan baik-baik nih. Saya ada volume, volume itu V-nya besar. Kalau kecepatan, velocity, V-nya kecil. Jarak dibagi waktu. Percepatan, A itu V dibagi T. Gaya itu F, force. M dikali A, tadi tuh rumusnya. Usaha itu work, usaha kerja. F dikali S. S-nya apa? Tadi jarak. Bahasa Inggrisnya apa? Space. Space ya, jadi jarak itu space. Ada lagi nggak yang lain? Ada. Daya. Ada yang masih ingat daya SMP kelas 9 menghitung energi listrik tuh? Daya, satuan daya, simbol daya, ada yang masih ingat? Menghitung ada lampu berapa jumlahnya, ada nggak tuh menghitung gitu dulu? Kulkas dayanya berapa, ada nggak? Daya tuh apa satuannya, simbolnya atau apapun lah yang diketahui tentang daya. Watt satuannya. Lambangnya P. Kenapa P? P itu power. Power Ranger. Nah, power. Ya, jadi satuannya apa? Satuannya watt. Ada yang masih ingat rumus daya apa? Satuan usaha joule. Daya rumusnya? Usaha dibagi waktu. Usaha yang ini dibagi waktu.
Nah, usah dibagi waktu. Maka satuannya tadi tuh watt atau bisa juga joule per second. Tapi watt aja dulu. Ada lagi nanti ya keluar biasanya momentum. Momentum nggak pernah dapat dimanapun. Momentum itu simbolnya P. Ya. Apa rumus momentum? Massa dikalikan dengan kecepatan. Massa kalikan dengan, salah kan. Nah, gini. Oke, ada yang ditanyakan nggak sampai sini? Nggak ada. Oke, jika tidak ada, kita masuk ke bagian tersulit. Ya, bagian tersulit kenapa sih Pak? Karena ini baru. Tapi kalau hafal, sing latihan soal, insya Allah bisa. Ada dimensi. Dimensi itu apa sih? Dimensi itu cara penulisan besaran dengan menggunakan lambang besaran-besaran pokok. Jadi kita ada banyak besaran turunan yang nantinya harus dinyatakan dalam besaran pokok. Besaran turunan yang dinyatakan dalam besaran pokok. Jadi nanti tidak boleh lagi misalnya daya itu apa satuannya? Watt. Ini nggak boleh. Kenapa? Karena watt ini bukan satuan besaran pokok. Satuan besaran pokok itu apa? Tadi massa, kilogram, second, ampere, dan kawan-kawan. Jadi nanti ada besaran apapun maka harus ditulis besaran pokoknya. Ya, nggak boleh dituliskan langsung usaha joule. Daya watt. Nah ini nggak boleh. Oke, jadi itu tujuannya dimensi. Dan perhatikan baik-baik. Lambang satuan tadi udah meter, M, kilogram, kg, second, S, ampere, A. Itu udah ya tadi ya. Nah, lihat. Ada dimensi sendiri. Dimensi panjang apa? Kelihatan? L. Dari length. Massa, mass. Ini waktu, time. Kelihatan nggak nih? Brian, Alifa kelihatan? Brian ya? Oke, kelihatan. Nah, lihat ini. Suhu, ada yang tahu kenapa suhu simbolnya seperti ini? Itu di bahasa Yunani ya, huruf-huruf Yunani. Ini huruf T di Yunani. Karena temperatur jadi T, ini tuh theta. Ya, ini tuh theta. Begitu juga ini. Ini juga bahasa Yunani. Oke. Ini harus dihafalkan. Yang paling penting yang saya kasih tanda checklist 3. Itu yang paling penting. Ini bonus. Ya. Jadi yang paling penting yang di atas ini. Oke, Pak, maksudnya gimana sih? Kita lihat. Ya, ini hafalkan. Kita lihat di sebelahnya dulu deh. Oh iya, tekanan lupa belum tuh. Oh, ini di mana ya anaknya? Sini deh. Oke, perhatikan baik-baik. Luas tadi satuannya meter persegi. Bingung nggak? Luas satuannya meter persegi. Bingung nggak? Filja, Alifa, halo Alifa ada? Oke. Nah, meter persegi itu meter, dimensi meter, meter itu tadi dimensi dari apa? Dari satuan dari panjang. Nah, maka kita ganti
Meter ini karena panjang jadinya dimensinya L kuadrat. Volume itu meter pangkat 3. Meter itu length, panjang, jadinya L pangkat 3. Kecepatan. Nah, perhatikan baik-baik nih ya. Ini saya akan ambil dari sini nih, kalau bingung tolong dipotong. Nah, setelah ini saya akan coba cek dulu. Misalnya kecepatan. Kecepatan ini tadi satuannya meter per second. Kok jadi naik ke atas? Ya karena ini tuh pangkat 1. Jadi kalau ke atas jadinya min 1. Kalau percepatan S pangkat 2. Kalau ke atas jadinya M S min 2. Ada yang bingung nggak sampai sini? Enggak. Nah, meter itu length. Ya, meter itu length. Jadi di sini L. Second itu T. Jadinya di sini T. Pangkat min 1, min 1. Nah, ini jadinya. Ini L. S itu T. T min 2. Nah, ini dimensinya. Oke, ada yang bingung nggak sampai sini? Nggak bingung nih semua, yakin? Oke. Ya, ini hafalin nggak? Boleh dihafalin, boleh nggak? Yang penting hafal rumus. Yang penting dihafalkan rumusnya. Oke ya, kita contoh. Ada namanya usaha. Energi potensial. Ada yang masih ingat nggak rumus energi potensial? Ada yang masih ingat rumus energi potensial? Brian, Alifa? Tentukan dimensi dari energi potensial. Untuk menentukan dimensi, langkah yang pertama, ingat nih, menentukan dimensi, langkah pertama harus hafal rumus. Langkah kedua harus hafal satuan. Langkah ketiga harus hafal dimensinya. Nih, kita sudah mulai ke latihan soal yang lumayan. Nanti kalau azan biasanya setelah azan nanti rehat gitu ya, nanti ya. Terus masing-masing sholat ya. Jadi nanti kembali lagi nanti, tapi nanti aja. Nah, sekarang kita lihat. Maka kalau kita ditanya rumus energi potensial, syarat pertama hafal rumus. Kalau nggak hafal, nanti hafalkan. Rumusnya M kali G kali H. Pernah dengar rumus itu? Pernah. M. Satuan M apa tadi? Massa. Itu simbolnya. M satuannya? Kilogram. G itu percepatan gravitasi. Ada yang masih ingat percepatan tadi apa rumus satuan percepatan? Satuan percepatan tadi apa? Widih, ada yang ingat. Meter per second kuadrat. H. H itu apa? Tinggi. Apa satuan tinggi? Meter. Sehingga kilogram meter kuadrat, S-nya ke atas jadi min 2. Kilogram, dimensinya apa? Kilogram. Kilogram itu massa. Tuh, dimensinya M. Ini meter. Dimensi dari meter apa? L. Second. Dimensi dari second? Waktu?
time. Nah, jadi inilah dimensi dari energi potensial. Ini soal paling dasar di dimensi. Ada yang mau ditanyain nggak? Nggak. Oke. Sekarang kita coba latihan. Tentukan dimensi dari tekanan. Ya, dimensi dari apa? Tekanan. Nih saya taruh contekannya di sini. Pertama harus apa dulu? Hafal rumus. Rumus tekanan ada yang masih ingat apa rumus tekanan? P sama dengan F dibagi A. F itu gaya. Apa rumus gaya? M dikali A dibagi A besar. Dah, silakan dilanjutkan. Dilanjutkan, tulis masing-masing, nanti fotoin, kirim ke saya. Tentukan dimensinya. Ini baru sampai tahap hafal rumus. Ini ya. Berarti selanjutnya yang satuan, selanjutnya terakhir dimensi ini. Saya kasih satuan dan dimensinya ada di sini. Fotokan. Japri. Di Japri jangan di grup. Di Wapri maksudnya. Ya, yang udah fotokan kirim ke saya. Jangan di grup. Yang udah kirim ke grup. Udah belum? Ada yang udah ngirim? Belum?
Bingung nggak? Filjah, Alifa, Brian, bingung nggak? Oke, di sini apa namanya? Masih rumus ya. Rumus F dibagi A itu rumus. Ininya luas. Ini gaya. Jadi luas ya. Panggilannya biasanya Filja apa manggil saya Filja? Pak Budi atau apa? Mas Budi. Kalau Banita ke Banita apa? Apa? Oh iya ya Mama Ocha ya. Oke lah nggak jadilah. Iya, oke lah. Bebas lah panggilnya. Ya itu luas. Ada yang sudah mengirimkan? Ada yang sudah mengirimkan? Oke, iya, ini saya lagi lihat. Oke. Tinggal Alifa, Brian. Oke ya. Nanti ini aja dulu kita sholat dulu ya. Kembali lagi jam 19.32. Insya Allah.
Halo, Assalamualaikum. Firja, Halifa, Brian sudah join lagi? Halo, halo, halo. Halifa udah belum? Udah dikerjain belum? Udah dikirimin. Oh, kirimin lah. Fotoin lah. Yo, Wapri. WA ya. Ini Brian kan yang ngirim ya, yang belakangnya 58. Brian bukan yang 58 belakangnya. Halo, Brian. Halo, Brian. Udah gabung lagi, Brian? Halo, halo, halo. Oh, belum join. Oke. Semua udah ngirimin sih. Tinggal Brian-nya. Brian. Join lagi. Ayo. Oke ya, yang mengirimkan ini semua betul. Ya, yang mengirimkan semuanya betul nih. Akan ada yang saya tekankan dulu. Oke ya, Brian semua betul ya. Semua yang mengirimkan betul. Nah, tapi tadi ada pertanyaan, Pak, ini A-nya ampere atau luas? Yang di nomor 1, ini kita masih bicara tentang rumus. Nah, bukan satuan. Nomor 2, baru satuan nih. Nah, ketika satuan, maka semua yang ada di sini kita ubah jadi satuan. Massa itu kilogram, kecepatan itu meter S-2, kemudian A itu luas, luas itu meter kuadrat. Ya benar gini ya. Nah, jadi kalau kita di atas masih rumus, maka tidak boleh ada yang diubah ke satuan, ada yang masih jadi rumus. Ini nggak boleh nih. Jadi semua harus serempak, semua harus seragam. Ini masih rumus, masih lambang, lambang dari besaran. Nah, yang ini satuan. Ini harus serempak satuan. Nggak boleh yang ketinggalan. Nah, yang ketiga, baru semua dalam dimensi harus dalam dimensi semua. Meter, L-1, T-2. Kalau nggak salah semuanya betul ya. Ini betul, semua betul. Oke. Ada yang pertanyaan dulu nggak? Kita coba satu lagi ya. Satu lagi. Harus kayak gini nih, dibikin baris-baris gini. Ada rumus satuan dimensi supaya memudahkan. Ingat ya, tidak boleh ada satuan yang udah diubah. Seragam semua diubah. Jangan ada yang ketinggalan. Oke, dimensi dari saya tuliskan dulu ya. Ada rumusnya dulu. Ini rumusnya mungkin nggak semua tahu. Saya bantu dulu. Rumus dari
eh, energi kinetik. Ada yang tahu rumus energi kinetik apa? Eka sama dengan setengah apa? M V kuadrat. Setengahnya nggak ada dimensinya. Ya, oke. Ini baru sampai tahapan rumus. Silakan dikerjakan sampai menentukan dimensinya. Karena udah jago kayaknya sekarang mah. 3 menit. Silakan dikerjakan. Sampai ketemu dimensinya. Yang udah nanti biasa Japri. V kecil. Nah, gitu. Oke. Waktunya habis. Silakan difoto seadanya aja. Difotokan. Ya, silakan difotokan. Oke.
Dimensinya. Udah dimensinya? Belum, ini masih pada BO ada, coba. Oke, ada yang sudah jawab. 2 orang. Betul. Yang 1 orang betul. Yang belum kirim, kirimin apa adanya. Silakan. Kirimin apa adanya. Oke ya. Saya bahas ya, udah habis waktunya ya. Oke. Perhatikan. Perhatikan. Yang pertama itu tuliskan rumusnya dulu. Jadi wajib nih. Nah, taruh aja di sini. Yang 1 ini rumus. Yang kedua satuan, ya. Satuan. Satuannya apa? Setengah nggak ada satuannya. Yang ada satuannya massa itu kilogram, kecepatan meter per second. Nah, kuadrat berarti semua dikuadratin. Ada yang kenapa, Brian? Oh, kepencet. Sering kok, apalagi kepencet back. Kok tadi keluar dulu, kepencet back. Nggak lama kepencet lagi. Kok keluar lagi, kepencet lagi gitu katanya. Oke ya. Nah, ini kilogram meter kuadrat per second kuadrat. Tapi kalau ke atas jadinya kilogram meter kuadrat S-2. Nah, ini dalam masih satuan nih. Sekarang yang ketiga dalam dimensi. Nah, dalam dimensi jadinya dimensinya kilogram itu massa, meter itu length, S itu time. Oke, ada yang ditanyakan nggak sampai sini? Betul, biar gampang. Boleh nggak digabungin? Kalau udah pro boleh. Sambil merem juga boleh. Oke, ada yang tanyain nggak nih? Brian, Filzah, ada yang mau tanyain nggak? Kalau Alifa tadi udah betul ya? Brian, oh boleh, nggak apa-apa. Ini hanya untuk memudahkan ini loh masih satuan. Ini loh udah dimensi. Ini masih rumusnya gitu. Karena ada kalau nggak dipisahin nanti ada yang masih dalam bentuk rumus. Ini tuh apa? Ini tuh massa. Ini meter ya beda gitu ya. M di sini tuh masih dalam bentuk rumus besaran, sedangkan ini tuh udah satuan gitu ya. Jadi ini 2 hal yang berbeda gitu. Makanya kita pisahkan gitu. Memudahkan. Oke, Brian, Filza, ada yang mau ditanyain nggak? Nggak? Oke ya? Oh gitu? Pantesan login lagi ya? Nggak apa-apa, ini ada rekamannya. Mudah-mudahan rekamannya nggak ikut ngehang loh. Oke ya, sekarang kita masih sampai pada jago. Ini banyak banget ya. Tapi nanti, maksudnya kita nggak akan maju dulu ya. Kita akan latihan dulu. Bagusnya sih seminggu sekali ini sampai beres, bagusnya. Ya, tenang aja. Oh iya, nanti jangan lupa ada kelas tambahan di hari Minggu ya. Itu gratis, silakan aja ikut. Ada di jadwalnya, nanti saya kasih tahu caranya kalau ada yang nggak tahu. Itu gratis, ikut aja. Nah ini lihat, perhatikan baik-baik. Ini udah ada soal seperti ini, dimensi dari usaha. Oke, perhatikan tuh banyak kayak gini. Oke, ini tuh. Oke ya, sekarang coba kerjakan 2 ini. Rumus usaha apa? Rumus usaha apa? Tadi F dikali S.
Energi potensial udah ada. Oke, silakan dikerjakan. Jawabannya yang mana? Totalnya 5 menit cukup lah ya. Pak, nanti soal dimensi gini aja enggak, lebih susah. Makanya ini kita sampai jago dulu di sini. Kayaknya kita nggak akan ke pengukuran dan angka penting. Kita di sini dulu aja. Sisanya gampang kok. Tiga menit lagi. Dua menit lagi. Satu menit lagi. Dua puluh detik lagi.
Oke, sudah. Silakan. Ini udah semua belum nih? Udah semua belum? Brian, Alifa, nomor 7 udah. Nomor 8 kenapa? Oh, detik, second. Ya udah, saya Pak kasih waktu. Oh, det itu detik. Ya begitulah ya. Det itu detik, second. Yoi. Mm-mm. Ya. Oke, baru satu orang yang mengirim. Hmm, kurang tepat nomor 7, Filza. Coba Brian sama Alifa. Oke. Oke, betul.
Foto kan. Udah belum? Brian, Alifa udah? Oke, ini ini Alifa. Kenapa Brian? Yang bingung apa Brian? Iya, ini kan rumus. Rumus yang lain kan M kali A kali S, iya enggak? Ini masih rumus, betul kan? Nah, satuan M apa Brian? Satuan M apa? M ini kan massa, kilogram. Nah, ini udah satuan. Satuan dari satuan dari percepatan apa? Percepatan meter per second kuadrat. Satuan dari S di sini apa? Jarak ya. Nah, jarak apa? Satuan jarak. Jarak itu meter. Nah, ini udah satuan semua. Nah, jadinya M L kuadrat T min 2. Ada minnya. Bingung nggak? Bingung nggak? Tapi oke. Sing latihan soal nanti ya. Oke. Nah, ini ada T min 2-nya Alifa. Alifa tadi kelewat T min 2-nya ya. Yang nomor 7. Iya. Oke. Nah, sekarang ini udah ada rumusnya nih, enak nih. MGH tinggal satuannya kilogram meter per second kuadrat meter. Jadi kilogram meter kuadrat second min 2. Nah, jadi yang A. Oke, bingung nggak sampai sini? Bingung nggak? Nggak. Oke ya, ini kita akan ke bagian yang lebih susah lagi seputar dimensi. Kita anggap yang dasar seperti ini udah bisa. Kita lihat. Apa sih, buat apa tujuan dimensi? Contoh ya, saya punya 2 apel ditambah 3 apel. Jadi berapa apel? 5 apel. Kenapa bisa ditambahin? Karena sama-sama apel. Kalau apel tambah melon, bisa tambahin nggak? Bisa, jadi es buah. Kalau misalnya jambu air tambah jambu batu, bisa nggak? Jadi apa?
Jadi rujak. Tuh, jadi rujak. Iya, ya. Nah, itu bisa, tapi jadi rujak. Kalau enggak gitu ya nggak bisa. Aduh, rujak kayaknya enak jam segini. Segar kayaknya. Bentar ya, saya ke depan dulu, saya mau beli rujak dulu. Oke ya. Nah, ini syaratnya bisa tambahkan. Ada yang masih ingat nggak rumus energi mekanik? Nggak ingat. Energi mekanik itu energi potensial ditambah energi kinetik. Energi itu joule, ini joule, ini joule. Kalau kita perhatikan, usaha itu apa? Usaha itu, lihat ya, kilogram meter kuadrat S-2, sama juga. Jadi usaha energi itu dua hal yang sama. Jadi ini sama semua. Ya. Artinya apa? Besaran bisa kita tambahkan atau kurang. Syaratnya apa? Syaratnya satuannya sama atau dimensinya sama. Bingung nggak? Oke. Pernah tahu rumus GLBB nggak yang rumusnya S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah AT kuadrat. Pernah nggak nih? Oke. GLBB gerak lurus berubah beraturan. Nanti ada lagi, kita belajar lagi. Ya, tapi nanti tenang aja. Itu pun belum tentu belajar semua. Oke. S di sini apa? S di sini apa? Jarak. Satuannya jarak apa? Meter. Ini V0 kali T satuannya apa? Satuannya apa? Meter. AT kuadrat satuannya apa? Meter. Kenapa? Ya, kita bisa menjumlahkan sesuatu kalau satuannya sama-sama apel. Ah, masa Pak? Oke, V0 itu kecepatan. Apa rumus kecepatan? Apa rumus kecepatan? Rumus apa satuan kecepatan? Apa? Meter per second. T itu satuannya apa? T itu satuannya apa tadi? Second. Nah, meter per second dikali second. Secondnya coret. Time. Jadinya meter. Ditambah. A itu satuannya apa? A itu meter per second kuadrat. Dikali T itu satuannya apa? Second. Dikuadratin berarti second kuadrat. Coret, coret. Jadi sama dengan M. Tuh, betul nggak? Bingung nggak? Oke, jadi jika ada suatu satuan ditambahkan, ada suatu besaran bisa ditambahkan, berarti dia memiliki satuan yang sama. Berarti dia memiliki dimensi yang sama. Paham Mas sampai situ? Oke, contoh. Ini contoh. Saya punya GLBB, rumus yang lain apa rumus GLBB? Rumus GLBB yang lain VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah apa? AT. Oke, ini satuannya apa? Meter per second. Kecepatan meter per second, tapi karena kuadrat, jadi ada kuadratnya. Bingung nggak? Enggak. V0 apa satuannya? V0 kecepatan
Meter per second. Karena kuadrat ada kuadratnya. Tuh, sama kan? AT. A itu apa satuannya? Iya. A itu apa? Meter per second kuadrat. T itu satuannya apa? Oh, V0 kali T setengah. Oh, AT kuadrat. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS tuh. Salah kan? Kalau kayak gini ya nggak salah. Salah, ternyata rumusnya saya lupa. Rumusnya apa? Plus 2AS. A itu meter per second kuadrat, S itu meter. Nah, nah jadinya gini. Jadi pasti sama, segala sesuatu yang bisa tambahkan. Oke, nggak bingung sampai sini? Oke, sekarang coba kerjakan. Ini yang bisa jago banget. Ya, ini yang bisa jago parah. Kenapa? Karena ini soal masuk PTN tapi suka keluar di soal SMA 3 maupun MAN 2 Bogor. Ya. Jadi guru apanya? Oh ini. MAN 2 Bogor. Nanti bisa di-download ya itunya. PDF-nya kok enggak dalam bentuk PDF kok nanti saya kirimin juga. Nah, jadi di sini itu ada soal, ini ya perhatikan soalnya. Ada soal A sama dengan B dikali T ditambah C dikali T kuadrat. Jika A itu jarak dan T itu waktu, tentukan dimensi dari B dan C. Sok, silakan. Ini ada di soal ulangan SMA 3 dan MAN 2 ya. Jangan salah. Gurunya itu susah. Ya, ini saya nggak ngasih waktu makanya. Just B-nya nggak tahu ceritanya, C-nya nggak tahu, tapi yang tentukan dimensinya. Tentukan dimensinya. Boleh. Mungkin sampai di sini nih materinya. Kalau banyak-banyak takutnya pusing. Oke, fotoin. Tulis. Harus ditulis karena kan nanti gurunya ulangan. Tahu Bu saya, Bu. Tapi kok kosong kertasnya? Ya tapi tahu, Bu, gitu ya.
fotoin ke saya. Wih, fotonya ke grup boleh. Dihapus. Wapri aja Wapri. Nanti itu mengilhami siswa yang lain. Apa sih bocil? Dimensinya. Saya minta dimensinya. Saya tahu ini betul, tapi sampai dimensinya. Ini betul, tapi dimensinya. Oh. Ayo fotoin. Udah fotoin atau udah nyerah? Udah betul kok tadi Brian tuh udah menuju ke arah yang betul. Filzah, bingung nggak? Nyerah?
Bingung? Brian, ayo Brian. Udah hampir betul Brian tadi. Nah, ini Brian kirimin. Oke. Oke, dimensi B jadinya apa Brian? Coba sebutin aja di sini. Dimensi B apa Brian? Filzah atau Alifa? Apa? Brian? LT min 1. Kalau C dimensinya? Oke. Bingung nggak yang lain? Bingung dikit. Oke ya. Perhatikan baik-baik. Nih ya, tadi saya bilang kita akan masuk ke yang susah. Ya ini susah, tapi kalau ngerti ya ampun gitu doang gitu. Perhatikan, kita punya A, B, T, A, batasa, jaha, oh enggak ya? A-nya itu apa sih? A-nya itu dia jarak. Jarak itu satuannya meter. B itu nggak tahu. Tapi T itu waktu. Berarti di sini B, satuan B kita kalikan waktu itu second. Ya kan? Ditambah C, second kuadrat. Bingung nggak? Nah, ini satuannya harus apa? Harus meter. Ini satuannya harus apa? Harus meter. Artinya satuan B dikali S harus dalam meter. Artinya B itu apa? Meter per second. Berarti dimensi dari B yaitu apa dimensinya? Meter. V itu ininya tapi dimensinya M itu meter, meter itu L, S itu second, di bawah ke atas jadi T min 1. Bingung nggak? Oke. Bingung kali Pak? Yang mana yang bingung? Ini berarti kan meter S min 1. Dimensi meter itu length. Dimensi second itu time. Nah, sama satuan C kali S kuadrat. Karena kan C dikali S kuadrat itu sama dengan meter. Oh, berarti si C itu harus meter per second kuadrat. Oh, berarti C harus meter S min 2. Berarti harus LT min 2. Oke. Ini soal masuk PTN. Ya, terus susah nggak? Ya nggak susah lah, gini doang. Ini ada biasanya di soal apa? Ya iyalah. Oke, ada yang tanya dulu nggak? Ada level yang tertingginya gitu ya, soal tertingginya tapi belum saya kasih. Nanti aja dikasihnya. Ini mau satu soal lagi atau cukup? Takutnya capek, tapi takutnya penasaran gitu aja sih. Jadi saya berikan opsi aja. Cukup? Ya udah. Ya udah cukup ya. Ya, ya udah cukup. Nanti perhatikan baik-baik. Oh, ini saya udah share ini. Saya udah share apa namanya? Share linknya bisa di-download. Harusnya sih bisa. Oh iya, ada yang belum ini ya. Bentar. Bentar ya. Ada yang belum saya bingung. Ada yang bingung nggak masuk web akun? Udah nggak bingung? Oh, udah nggak bingung. Kirain masih bingung. Oke. Ini soal ini aja. Ini soal lucu-lucuan aja. Ini kalau yang mau ngerjain nanti boleh. Kalau enggak apa kok. Soalnya ada lucu-lucuan sih. Ya, SNPTN itu soal masuk PTN ya. Ya. Ini silakan aja kalau nanti mau dikerjakan. Jadi kalau mau login, ini
tinggal di sini ada kelas online, nanti tinggal klik aja nih. Tapi yang di tabel jadwal KBM-nya ya. Kalau ini kelas tambahan nanti ada tanggal 21 jam 19.30. Oke? Oke, itu saja. Kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Dan doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta